Selamat siang, sekarang saya akan memperkenalkan Erza POS. Erza POS itu diperuntukkan untuk front office atau sisi kasir untuk berjualan dengan cepat dan mudah. Jadi pada tampilan dashboard Erza POS itu terlihat seperti ini, ada point of sales untuk menu untuk berjualan, ada status transaksi itu untuk melihat nota yang sudah dibuat, ada sinkron data. Sinkron data ini fungsinya untuk mensinkronkan data dari back office ke POS-nya Erza POS. Lalu ada menu produk untuk melihat produk-produk apa saja, ada menu setting, ada lihat katalog, akses dashboard web atau akses back office Erza, bisa input beban, transfer kas, dan hitung kas, serta ada laporan singkat seperti penjualan hari ini, return hari ini, laba penjualan, Erza outletnya 2 outlet, lalu ada tipe penjualan. Kita mulai dari point of sales, yaitu untuk penjualannya, tinggal diklik aja point of salesnya, nanti akan muncul seperti ini. Setting outletnya, pilih outlet. Saya coba di sini pakai Erza Denpasar. Saya hilangkan centang harga jual termasuk PPN dan PPN-nya, lalu saya simpan. Lalu ada sesi kasir, yaitu untuk memulai sesi kasir tersebut. Bisa ditekan mulai kasirnya, lalu udah bisa berjualan. Tampilannya seperti ini. Pada yang di atas ini untuk searching barang berdasarkan nama produk atau barcode, bisa menggunakan scanner barcode juga. Lalu ada nama-nama produknya seperti ini, bisa di scroll. Lalu ada promo, jika ada promosi akan ada keterangannya seperti ini. Lalu jika ada harga diskon akan ada keterangan seperti ini, persentase berarti ini harga diskon. Lalu terlihat stok juga dan nama produk. Seperti itu. Lalu di sini ada tombol untuk per kategorinya seperti ini. Semua kategori, alat tulis, kategori yang ada di back office akan otomatis sinkron ke POS-nya seperti ini. Bisa dipilih dengan sesuai kategori ataupun sesuai kategori ini. Seperti ini. Lalu ada pemilihan pelanggan di sini untuk pilih pelanggan yang pernah belanja, atau jika ingin mendaftarkan pelanggan baru bisa tekan yang ini untuk mendaftarkan pelanggan barunya. Yang bisa diinputkan itu nama, kode otomatis dari sistem, tapi kalau sudah punya kode pelanggan sendiri bisa dirubah. Ada email, HP, telepon, dan alamat. Itu bisa disimpan. Lalu bisa pilih tipe penjualan, misalnya ada yang pakai delivery, itu bisa menambahkan harga produknya sendiri. Lalu ada sales, di sini bisa pilih sales. Lalu saya coba berjualan di sini. Saya gunakan scanner barcode dan ada satu item yang akan saya scan barcode-nya. Bisa scan, otomatis item bisa masuk ke sana. Bisa juga dengan satu cara, misalnya dia belanja lebih dari satu, bisa ditambahkan di sini, dirubah kuantitinya. Ada pin juga, ini nanti tergantung settingan per usernya, bisa diinputkan pin atau enggak. Di sini bisa diinputkan pinnya nanti untuk berubah. Untuk security-nya, lalu harga produk, total harga, seperti itu. Kalau mau cari barang lainnya bisa ini dengan cara diklik seperti ini. Lalu jika ada pelanggan tinggal dipilih, contohnya di sini saya pilih yang ini. Lalu saya tinggal tekan bayar di sini. Pilih terminnya. Ini nanti bisa disetting jika kasir nggak boleh buat nota piutang. Jadi ketika tekan bayar dia otomatis tunai. Jadi nanti langsung pindah ke halaman ini. Di sini ada keterangan poin pelanggan, ada grand total harga juga. Lalu nominal yang dibayar berapa. Misalnya saya inputkan di sini dia bayar dengan uang 1,5 juta. Nanti ada informasi kembaliannya, ada informasi pembayarannya gimana, bayar tunai, debit, kartu kredit, bank transfer. Kalau bayar tunai dia milih kas, akun kas. Kalau dia debit dia harus milih akun bank, seperti itu. Berlaku juga di kartu kredit dan bank transfer. Saya contohkan di sini bayar tunai, lalu masuknya ke kas umum. Saya tekan dengan bayar. Nanti transaksi sukses, bisa print. Saya di sini menggunakan contoh dengan printer Bluetooth. Saya konekkan dengan pos hardware ini, saya tinggal print aja.
nanti notanya otomatis keluar seperti ini. Nota hasil printnya. Di sini saya contohkan dengan printer Bluetooth. Kita juga support dengan printer LAN dan printer di post hardware bawaan. Ini kebetulan post hardware yang saya videokan tidak include printer, tapi kalau post hardware dengan sudah include printer, dia otomatis mengikuti format printer tersebut. Bisa juga melalui share nota via WhatsApp. Jadi ini ditekan, nanti tinggal masukkan nomor WhatsAppnya, tinggal di share aja. Nanti otomatis dia masuk ke aplikasi WhatsApp dan bisa share notanya. Seperti itu. Ini kalau sudah selesai tinggal tekan selesai, maka dia akan balik ke halaman awal berjualan lagi. Jika sudah selesai sesi kasir, dia bisa milih tutup kasir di sini. Lalu apakah Anda ingin melakukan tutup kasir? Tutup kasir akan mengakhiri sesi kasir saat ini. Jika ditekan ya, maka akan ada laporan penjualan si kasir tersebut yang tadi dilakukan sebesar seperti ini. Ini bisa di print seperti ini. Nanti dia otomatis keluar juga sini total fakturnya sesuai dengan jualannya dia hari ini. Nanti dibagi di sini kebetulan bayar tunai dan kas umum. Jadi nanti kalau pilihan jenis pembayarannya banyak, dia akan terprint juga di sini sesuai dengan jenis pembayarannya dan dengan sesuai kasnya masuk di mana aja. Di situ kelihatan. Yang tercetak datanya nanti mulai dari jam mulainya kapan, selesainya kapan, durasinya berapa lama, dan usernya siapa. Itu terlihat. Seperti itu. Lalu di halaman dashboard ini ada status transaksi yang tadi saya sampaikan itu. Ini nota yang tadi sudah saya buat. Bisa dilihat di sini. Ini notanya. Pada riwayat penjualan ini bisa melakukan print nota lagi atau bisa melakukan retur penjualan jika si kasir dipunyai akses untuk retur penjualan. Bisa juga share nota via WhatsApp, bisa diklik yang di sini, nanti dia akan share nota via WhatsApp seperti ini. Jadi tinggal di share aja notanya. Seperti itu. Lalu satu lagi fungsi dari riwayat penjualan ini untuk melihat status nota. Di sini ada tanda sudah tersinkron. Sudah tersinkron artinya sudah masuk ke back office. Jadi kalau belum tersinkron di sini akan tertulis belum tersinkron. Jadi bisa disinkron penjualannya melalui tombol ini ataupun tombol di pernotanya nanti ada sinkron penjualan nih seperti ini. Kalau dia belum tersinkron, tombol ini bisa ditekan. Seperti itu. Itu riwayat penjualan, lalu ada sinkron data itu seperti ini. Nanti dia memulai sinkron data untuk update data yang jika ada update dari back office. Otomatis dia akan sinkron data di sini dengan mengklik tombol ini. Lalu bisa juga melihat produknya seperti ini. Manajemen data produk, bisa ngelihat total stoknya. Total stok ini bisa diklik, nanti terlihat di outlet mana aja, itu terlihat di sini. Lalu bisa ngedit data produk jika punya hak akses. Misalnya namanya diganti atau harga jualnya dirubah, itu bisa tergantung hak akses si user tersebut. Setelah itu ada settingan, menu setting itu seperti printer kasir yang apa yang akan dikonekkan, ada optimalkan sinkronisasi data, menggunakan emulator, menonaktifkan soft keyboard, cek tanggal dan waktu, setting customer display. Setting customer display ini untuk menampilkan iklan pada second layar. Jadi bisa menampilkan iklan seperti ini. Ini iklan yang tampil dari menu setting customer display ini yang saya pilih di atas ini. Seperti itu. Lalu ada melihat lihat katalog, itu untuk melihat katalog online, itu salah satu fitur dari AirZap juga. Seperti ini, dia akan membuka web view nanti. Katalog AirZap. Seperti ini. Katalognya. Nah, untuk melihat katalog dari sistem tersebut. Lalu saya kembali lagi ke AirZap POS. Ini akses dashboard web ini untuk mengakses back office. Kalau saya tekan, dia akan mengakses back office-nya AirZap. Seperti ini tampilannya web view.
lalu saya kembali ke pos lagi. Lalu ada menu kedua yaitu beban. Ini untuk menginputkan pengeluaran harian dari outlet tersebut. Misalnya di outlet itu ada pengeluaran harian beli listrik, contohnya itu bisa pilih kasnya, misalnya dia pilih kas umum, lalu pilih akun bebannya, beban apa, misalnya beban beli listrik, ditinggal klik beban listrik, lalu diinputkan jumlah nominal pembeliannya. Contohnya dia inputkan, sebentar saya matikan settingan ini, saya kembali ke beban, lalu di sini saya pilih Herzab Denpasar, kasnya kas umum, lalu pilih akun bebannya yaitu beban listrik. Itu bisa di scroll atau bisa dicari berdasarkan nama di sini. Saya pilih beban listrik, lalu jumlah nominalnya berapa? Saya inputkan 25.000. Contohnya, nanti bisa upload bukti pembayaran juga di sini. Jika upload dia nanti tekan aja, bisa pakai kamera, bisa browse file. Browse file itu gambar di galeri handphone atau di galeri pos hardware nantinya. Bisa dipilih, nanti dipilih aja. Lalu ini kalau sudah selesai input bebannya tinggal diklik simpan. Berhasil menyimpan data beban, bisa di print. Nah, di print nanti dia akan print lagi seperti ini. Transaksi beban, kodenya, tanggalnya, outlet, kas banknya, dan operator yang melakukan penginputan bebannya. Bebannya apa dan jumlah bebannya berapa yang keluar nominalnya. Itu terlihat di printer hasil printnya. Oke. Itu input beban. Lalu ada transfer kas. Transfer kas itu fungsinya untuk melakukan setoran. Contohnya di satu outlet itu hasil jualan hari ini distorkan ke bank BCA, bisa melalui menu ini. Jadi tinggal ditekan tanda tambah yang ini, lalu bikin asal transfernya, misalnya dia dari Herzab Denpasar, kas asalnya dari kas umum, outlet tujuan transfernya di outlet yang sama tapi ke kas yang lain, misalnya ke kas bank, contohnya Bank BNI. Lalu pilih tanggalnya, tanggal transfernya kapan, misalnya hari ini, nominal transfernya berapa, misalnya dia transfer 2 juta, lalu tinggal di next saja seperti ini, lalu disimpan, lalu tinggal di transfer. Apakah Anda ingin melakukan transfer kas? Tinggal ditekan ya. Berhasil tersimpan. Ini bisa di print. Nanti ada bukti transfer kasnya seperti ini. Bukti transfer, ada kodenya, tanggal, operator yang melakukan, asal transfer, dari outlet mana, kas mana, tujuan transfernya ke outlet mana, kas mana, jumlah transfernya berapa. Itu terlihat di sini, bisa di print, lalu di OK kan. Lalu ada satu lagi, hitung kas. Hitung kas itu adalah fitur untuk pertanggungjawaban si kasir terhadap uang tunai yang ada di laci kasnya. Jadi ketika closing kasir, dia harus menghitung uang kasnya dan melakukan hitung kas di sistem untuk dicocokkan saldo yang dia hitung di real dengan saldo di sistem apakah sama atau tidak. Jadi contohnya di sini saya langsung pilih outlet aja, Denpasar. Lalu kas yang akan dihitung, misalnya kas umum, penanggung jawabnya siapa yang melakukan hitung itu, contohnya saya inputkan nama Ali. Lalu saldo hitungnya berapa, misalnya saya inputkan 50.000. Saya simpan ya. Kalau saldonya tidak sesuai dengan sistem, maka dia akan keluar seperti ini, warning seperti ini. Saldo tidak sesuai, sistem telah mencatat aktivitas ini ke dalam log perhitungan kas. Log perhitungan kas itu bisa dilihat di back office. Jadi apapun yang dilakukan di POS ini, baik itu penjualan, input beban, transfer kas, hitung kas, editing produk, dan sinkronisasi penjualan, nota penjualan, itu semuanya masuk ke back office dan dicatat di back office. Satu lagi, di POS ini bisa dioperasikan dengan online ataupun offline. Jadi nggak harus online. Misalnya ini kebetulan pakai WiFi, saya matikan WiFi-nya, lalu saya berjualan seperti biasa. Itu penjualannya tetap tercatat seperti ini. Misalnya saya mulai kasir, saya scan produk lagi untuk berjualan, lalu saya pilih barang lainnya, misalnya saya bayar.
saya pilih tunai, bayarnya debit, saya anggap debit. Di sini BNI, saya bayar. Transaksinya tetap sukses, tetap bisa ngeprint nota penjualan walaupun tanpa internet. Jadi si kasir tetap bisa jualan walaupun tanpa internet. Seperti ini notanya. Lalu saya tekan selesai. Di riwayat penjualan itu notanya akan terlihat belum tersinkron karena nggak ada internet. Tapi begitu saya aktifkan kembali internetnya, seperti ini, saya tekan sinkron penjualan, otomatis dia ganti sudah tersinkron. Kalau sudah tersinkron ini berarti dia sudah masuk ke back office. Seperti itu. Seperti itu pos Erzap yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.